Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel Kabar Nusantara. Informasi seputar berita di Nusantara. Di sini saya akan membagikan video mengenai cinta Presiden Prabowo bersemi kembali akan rujuk dengan Titik Soeharto. Tonton sampai habis ya. Wahai saudaraku sekeyakinan, mari subscribe channel saya. Jika Anda subscribe, maka otomatis Anda membantu saya. Dengan membantu orang lain, Anda bisa masuk surga. Loncengnya jangan lupa untuk mendapatkan informasi dan video menarik terbaru dari kami. Kami minta maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang sopan, karena kami sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa. Selamat menyaksikan. Prabowo Subianto beri potongan tumpeng pada Titik Soeharto di perayaan ultah, sempat canggung saat salaman. Prabowo Subianto baru saja merayakan ulang tahun ke-73 pada Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024. Momen ini tentu sangat spesial karena dirayakan dengan status Prabowo sebagai presiden terpilih dan hanya beberapa hari sebelum pelantikan sebagai Presiden Republik Indonesia. Di perayaan ulang tahun kali ini, hubungan Prabowo dengan sang mantan istri, Titik Soeharto, kembali jadi perhatian publik. Hal itu terlihat saat perayaan ulang tahun Prabowo yang dibagikan akun TikTok @tumert. Prabowo terlihat memperingati ulang tahunnya dengan sebuah perayaan sederhana di kediamannya yang dihadiri orang-orang terdekat. Momen di hari yang spesial, Pak Prabowo rayakan bersama orang-orang yang berharga dalam hidupnya, tulis keterangan unggahan pada Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024. Saat itu, pria yang masih jadi Menteri Pertahanan Republik Indonesia tersebut memotong tumpeng yang ia berikan untuk orang-orang spesial. Ia memberi potongan pertama untuk putra sematawayangnya, Didit Hedi Prasetyo. Saat itu, Didit mengenakan kemeja batik tangan panjang dengan dominasi warna coklat dan celana panjang hitam. Sementara Titik Soeharto mendapat potongan tumpeng kedua dari mantan suaminya. Momen canggung sempat terjadi ketika Titik ingin bersalaman dengan memberikan tangannya pada Prabowo usai menerima potongan tumpeng. Namun, Prabowo terlihat terlanjut menangkupkan tangan seperti ingin mengucapkan terima kasih. Mereka pun akhirnya bersalaman dengan malu-malu. Di momen itu, Titik tampil anggun dengan busana pink yang senada dengan selendangnya. Ia melengkapi penampilan dengan menenteng tas kecil putih dengan rambut disanggul. Sementara itu, Prabowo memakai kemeja putih tangan panjang dan celana panjang hitam. Momen ini menarik perhatian dan membuat warganet salah fokus. Tak sedikit yang berharap keduanya kembali rujuk agar Titik Soeharto bisa resmi jadi ibu negara mendampingi Prabowo. Ada juga yang bertanya kenapa keduanya tidak cipika-cipiki. Tumpeng pertama untuk anak kesayangan, nah yang kedua buat istri tercinta, komentar seorang warganet. Cie tumpeng potongan dikasih ibu negara, ibu saya teriak-teriak loh bu, ya ampun yuk bareng lagi pak bu, sahut warganet lain. Aku sueneng mono, alhamdulillah, semoga bahagia dan sehat selalu, Pak Prabowo dan Bu Titik rukun bersatu kembali, amitin, kata warganet yang lain. Siapa yang senyum, sendiri lihat bapak ngasih potongan tumpeng pertama ke ibu sini kumpul sebut pengguna yang lain. Ah bapak kurang mana cipika-cipikinya, ngambek nih, timpal warganet lan. Pa.ko suswit si bahagia selalu, sehat selalu dan panjang umur ye pa, jangan lelah jadi orang yang manfaat untuk banyak orang, ujar warganet lainnya. Ucapan selamat ulang tahun untuk Prabowo juga datang dari 54 orang yang hadir mengikuti pembekalan calon menteri di Padepokan Garda Yaksa Hambalang. Mantan Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, menceritakan momen itu. Prabowo saat itu jadi narasumber utama di kegiatan pembekalan. Saat dibuka, peserta yang hadir kompak mengucapkan dan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Itu tadi, acara dibuka dengan selamat ulang tahun pada Bapak Presiden terpilih, kata Bima Arya di Hambalang, Kamis, dikutip dari kanal newsliputan6.com. Bima mengatakan, Presiden terpilih terkejut dengan hal itu. Bahkan, saat itu Prabowo malah merespon dengan sedikit candaan. Presiden secara bergurau menyampaikan terima kasih, karena telah mengingatkan bahwa hari ini dirinya sudah berusia 73 tahun, imbuhnya. Di sisi lain, Titik Soeharto sempat menghadiri Islamic Fashion Festival IFF di Bangkok, Thailand, sebagai salah satu tamu pada Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024. Di kesempatan itu, ia berbagi momen kebersamaan dengan para anggota keluarga kerajaan Thailand dan Malaysia. Di sederet foto yang diunggah ke akun Instagram Titik, Senin, tanggal 14 Oktober tahun 2024,
mantan istri Prabowo Subianto ini terlihat tampil bersahaja dengan kebaya encim terakota berpotongan panjang. Atasan itu dipadukan dengan kain dan selendang batik bernuansa pink keunguan. Ia juga mengenakan sepasang anting sebagai aksesori pelengkap, yang jelas terlihat karena rambutnya ditata dalam sanggul rapi, gelang, cincin, bros, dan tas tangan merah yang cukup mencolok. Di sederet foto, menurut keterangan unggahan Titik, ia berpose bersama permaisuri Raja Thailand, Ratu Sutida. Ratu yang cantik dan ramah, ucapnya. Kemudian, ada juga permaisuri Sultan Pahang Ratu Azizah, yang disebut Titik sebagai sahabatnya. Bersama Ratu Azizah dan permaisuri Sultan Terengganu Sultanah Nur Zahirah. Bersama permaisuri Sultan Kelantan Sultanah Nur Diana Petra dan permaisuri Sultan Selangor Tengku permaisuri Norasikin, imbuhnya. Bulan lalu, Titik menghadiri acara pernikahan Putri Sultan Pahang. Upacara pernikahan Kerajaan Putri Sultan Pahang, Tengku Putri Raja Afzan Aminah Hafizatullah, dan suaminya, FD Isham FD Iskandar, berlangsung di Balai Mahkota, Istana Abdul Aziz. Pernikahan yang digelar selama 3 hari ini jadi ajang berkumpulnya para tokoh ternama. Figur-figurnya termasuk Sultanah Terengganu Sultanah Nur Zahirah, Tengku Mahkota Pahang Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah, hingga Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail, rangkum kanal hotliputan6.com. Di hari pertama prosesi pernikahan, Titik tampil memukau dengan kebaya hijau bermotif bunga nan manis. Penampilannya semakin anggun dengan selendang serasi dan bawahan kain batik coklat klasik. Melengkapi penampilannya, Titik memilih bros dan kalung liontin yang memikat. Ia juga membawa tas Birkin Hermes yang menambah kesan mewah. Rambutnya pun ditata dalam sanggul klasik yang anggun. Kemudian saat akad nikah, Titik tampil memukau dalam balutan busana serba oranye. Ia mengenakan kebaya berpadan selendang dan kain songket yang dihiasi dengan bordiran emas nan mewah. Serasi dengan busananya, Titik memilih tas tangan oranye. Menghadiri resepsi pernikahannya, Titik tampil dengan balutan baju adat Bugis. Ia memilih baju bodo hijau yang serasi dengan bawahan sarungnya. Cipika-cipiki, cinta Prabowo dan Titik bersemi kembali. Pemilihan presiden kali ini bisa jadi tahun perekat antara dua insan yang pernah berseteru. Selain bicara visi misi, kontestasi kali ini hangat dibicarakan romansa merekatkan kembali hubungan antara calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dengan Siti Hediati alias Titik Soeharto. Ya, Prabowo dan Titik pernah berikrar janji suci alias ijab kabul pada Mei tahun 1983 lalu. Pernikahannya pun telah dikaruniai satu anak yang bernama Didit Hedi Prasetyo, seorang desainer yang telah merambah dunia internasional. Sayangnya, mereka bercerai di usia pernikahan yang telah menginjak 15 tahun. Tepatnya pada tahun 1998 lalu. Memang, tak ada yang tahu secara pasti ihwal alasan mereka memutuskan berpisah. Kini, kontestasi pemilihan presiden telah mempersatukan mereka kembali. Titik yang juga ketua Dewan Pembina Partai Berkarya masuk dalam koalisi yang dipimpin oleh Prabowo. Tingkah laku mereka berdua di hadapan kamera tak jarang membuat para warganet baper. Pada Kamis 22/11 tepatnya di acara pembekalan relawan nasional Prabowo Sandiaga di Istora Senayan, ribuan relawan yang didominasi oleh emak-emak mendadak heboh lantaran Prabowo Titik tiba-tiba bersalaman sembari cium pipi kanan dan kiri cipika-cipiki. Ucunya, keduanya terlihat canggung saat usai melakukan cipika-cipiki itu di hadapan relawan dan sejumlah elit parpol tersebut. Baik Prabowo dan Titik hanya tersipu malu sembari jalan ke masing-masing tempat duduknya. "Balikan Pak!" teriak sejumlah emak-emak dari tribun diiringi sorak dari ribuan relawan lainnya. Sejatinya, kedekatan antara Prabowo Titik bukan kali pertama ditunjukkan di hadapan publik. Dalam beberapa kesempatan, foto jenderal berjuluk 08 itu bersama Titik kerap tersebar di media sosial. Mayoritas respons warganet pun terlihat positif. Namun yang pasti, tingkah laku para elit politik seperti itu telah menurunkan tensi politik ke arah yang lebih dingin. Khusus para millennials, bisa jadi kisah Prabowo Titik membuat mereka baper, lantaran teringat akan sang cinta lamanya yang mungkin belum kelar. Senyum haru Titik Soeharto saat Prabowo dilantik jadi presiden ke-8. Jakarta, CNN Indonesia. Titik Soeharto menjadi sorotan saat menghadiri pelantikan mantan suaminya, Prabowo Subianto, sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8 pada Minggu, 20/10. Usai Prabowo mengucap sumpah dan menandatangani dokumen berita acara pelantikannya di depan mimbar,
Titik yang terlihat memakai setelan kebaya berwarna biru muda bertepuk tangan sambil berdiri bersama jajaran pejabat lainnya. Kamera yang menyorot memperlihatkan wajah Titik yang senang dan terharu sambil bertepuk tangan melihat Prabowo di atas mimbar. Di atas mimbar, Prabowo kemudian terlihat memberi salam hormat dan membungkuk di depan para hadirin di ruang sidang paripurna DPR MPR Republik Indonesia. Momen itu kembali disambut tepuk tangan dan sorakan meriah dari para hadirin. Prabowo lantas mendekati pendahulunya, Presiden Joko Widodo, Jokowi, yang resmi lengser usai dirinya mengucap sumpah jabatan. Prabowo pun terlihat menyalami sang pendahulunya itu di depan mimbar. Jokowi lantas mempersilakan Prabowo bertukar kursi dengan dirinya. Prabowo pun duduk di kursi presiden yang beberapa waktu sebelum mengucap sumpah diduduki oleh Jokowi. Pada 2023, Titik bergabung dengan Gerindra dan menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina. Pada Pileg 2024, dia maju sebagai caleg dan terpilih lewat Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY. Sebelum di Gerindra, Titik sempat menjadi kader Golkar selama 6 tahun sejak tahun 2012 sampai tahun 2018. Pada 2018, dia memutuskan keluar dan bergabung dengan Partai Berkarya yang dipimpin adiknya Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. Begini respons Titik Soeharto saat ditanya sebagai ibu negara pendamping Presiden Prabowo. Siti Hediati Soeharto atau yang biasa dipanggil Titik Soeharto kembali menjadi perbincangan hangat publik setelah pelantikan Presiden Republik Indonesia ke-8, Prabowo Subianto pada Minggu, tanggal 20 Oktober tahun 2024 lalu. Mulai timbul isu-isu terkait dengan kedekatan Titik Soeharto dengan Presiden Prabowo karena sering mendampinginya. Isu tersebut semakin berkembang dengan mengaitkan Titik Soeharto sebagai ibu negara Indonesia yang akan mendampingi Prabowo selama masa jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8. Dilansir dari iNews saat mewawancarai Titik Soeharto terkait dengan isu tersebut, Ketua Komisi 4 DPR RI itu menjawab dengan nada tertawa dan santai. Pertanyaannya sudah menyimpang, ucap Titik Soeharto sambil tertawa saat diwawancarai pada Rabu, 23/10. Titik melanjutkan bahwa kehadirannya dalam acara yang dihadiri oleh Prabowo hanya karena diundang untuk datang dalam acara tersebut. Nggak nemenin, kan undangan kalau diundang saya datang gitu, tapi sekarang saya konsentrasi sebagai anggota dewan, lanjut Titik. Komisi 4 sendiri meningkatkan hubungan kerjasama yang baik dengan mitranya di antaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kemudian, Komisi 4 diberi tanggung jawab untuk menjalankan amanat dari Presiden Prabowo untuk mencapai percepatan swasembada pangan dengan target pencapaian maksimal 4 tahun. Kita dorong, kita harus bersinergi dengan Kementerian Pertanian bagaimana untuk mewujudkan hal ini, begitu, kata Titik. Menurut Titik, target mencapai swasembada pangan dalam waktu 4 tahun merupakan salah satu urgensi utama di bawah tanggung jawabnya. Selain itu, Komisi 4 juga diberi tugas dan tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pemanfaatan sumber daya laut yang sebesar-besarnya untuk keperluan rakyat. Titik juga sempat menyinggung kinerja Menteri Susi Pujiastuti terdahulu terkait dengan pencurian ikan oleh kapal-kapal asing. Pencurian kapal zaman Bu Susi dulu kan digalak-galakkan ya, sekarang kok beberapa tahun nggak kedengaran lagi gitu, tambah Titik. Kemudian, Titik akan memastikan bahwa komunikasi Komisi 4 dengan menteri-menteri yang baru akan lancar dan mencapai target sesuai amanat Presiden Prabowo di bawah tanggung jawabnya sebagai Ketua Komisi 4, Ken J. Titik Soeharto disebut kirim tumpeng ke Prabowo. Titik Soeharto disebut mengirimkan sebuah tumpeng untuk Prabowo Subianto ke kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta Selatan, pada Minggu, 20/10. Tumpeng tersebut dikirim usai Prabowo resmi dilantik sebagai Presiden RI ke-8 dalam sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, Republik Indonesia yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan. Salah satu pegawai di rumah Prabowo menyebut tumpeng tersebut dikirim langsung oleh keluarga Titik untuk Prabowo. Pantauan knindonesia.com di lokasi, petugas Pas Pampres terlihat memeriksa tumpeng itu dengan alat detektor sebelum dibawa masuk ke dalam rumah. Prabowo menikah dengan Titik, putri Presiden kedua Indonesia Soeharto, pada 1983. Keduanya pun dikaruniai satu anak laki-laki Didit Hedi Prasetyo yang lahir pada 1984. Namun, mereka kemudian diberitakan berpisah setelah Soeharto lengser dari kekuasaan pada 1998.
Belakangan mereka sering diminta agar kembali bersama oleh sejumlah pendukung Prabowo di Pilpres 2024 ini. Nama Titik juga disebut saat Prabowo menyampaikan terima kasih kepada para pendukungnya dalam Pilpres 2024 saat berpidato di depan relawan dan partai koalisi di Istora Senayan, Jakarta, Rabu, 14/2. Saat nama Titik disebut, ramai riuh sorakan dan tepuk tangan dari para tamu dan relawan. Keduanya kembali digoda ketika Prabowo mengatakan sangat mengenal Presiden Soeharto yang adalah mertuanya. Sementara itu, Titik juga menjadi sorotan saat menghadiri pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI ke-8. Usai Prabowo mengucap sumpah, Titik yang terlihat memakai setelan kebaya berwarna biru muda bertepuk tangan sambil berdiri bersama jajaran pejabat lainnya. Kamera yang menyorot memperlihatkan wajah Titik yang senang dan terharu sambil bertepuk tangan melihat Prabowo di atas mimbar. Di atas mimbar, Prabowo kemudian terlihat memberi salam hormat dan membungkuk di depan para hadirin di ruang sidang paripurna DPR MPR RI. Titik Soeharto ucapkan selamat ulang tahun ke Prabowo. Titik Soeharto, anggota DPR Republik Indonesia dan mantan istri Prabowo Subianto, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Presiden terpilih Prabowo. Prabowo merayakan ulang tahunnya yang ke-73 pada tanggal 17 Oktober tahun 2024. Selamat ulang tahun untuk Pak Prabowo. Semoga Red bisa bermanfaat yang maksimal buat bangsa dan negara, kata Titik ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024. Petik 1. Putri Presiden kedua Soeharto itu menyampaikan harapan agar Menteri Pertahanan, Menhan, itu panjang umur dan senantiasa sehat walafiat. Siti Hediati Soeharto alias Titik Soeharto ini juga mendoakan agar Presiden ke-8 RI tersebut mampu menyejahterakan rakyat Indonesia. Semoga Red senantiasa diberi petunjuk oleh Allah dalam mengemban tugas yang mulia ini, supaya bisa tercapai masyarakat Indonesia yang adil, makmur, serta sejahtera, ujarnya. Ketika ditanya mengenai kehadirannya dalam Titik menyatakan ia akan menghadiri acara pelantikan Prabowo pada tanggal 20 Oktober mendatang. Ia menjelaskan kehadirannya di sana sekaligus beserta putranya, Didit Hedi Prasetyo. Kan saya anggota Dewan. Ada, Didit Red. Insya Allah bareng Mas Didit, tapi kan duduknya lain-lain, kata Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra tersebut. Momen Titik Soeharto berkaca-kaca saat Prabowo dilantik jadi Presiden. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik usah mengucapkan sumpah jabatan dalam sidang paripurna Presiden Wakil Presiden periode tahun 2025 sampai tahun 2029 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu, 20/20. Sebanyak 709 anggota MPR hadir dalam sidang paripurna ini. Acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2025 sampai tahun 2029 ini diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tampak Siti Hadiati Rukmana alias Titik Soeharto yang juga merupakan mantan istri Prabowo hadir dalam pelantikan tersebut. Titik nampak berkaca-kaca berbalut perasaan haru usai Prabowo menandatangani berita acara pelantikan. Sebagaimana diketahui, Titik yang juga terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI periode tahun 2024 sampai tahun 2029, hadir dengan mengenakan kebaya adat Jawa berwarna biru muda. Sebelumnya, Presiden Prabowo mengucapkan sumpah atau janji terlebih dahulu di hadapan seluruh pimpinan MPR. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa, kata Prabowo. Setelah itu, giliran Gibran Rakabuming Raka yang mengucapkan sumpah atau janji. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa, ucap Gibran. Usai keduanya membacakan sumpah, seluruh pimpinan MPR juga ikut menandatangani berita acara pelantikan. Dalam pelantikan tersebut, hadir pula tokoh-tokoh penting Indonesia, tamu kenegaraan dan utusan dari negara-negara sahabat. Kisah air mata Titik Soeharto, bukan sekadar kisah cinta dengan Prabowo Subianto, juga pengorbanan untuk bangsa. Titik Soeharto, nama panggilan dari Siti Hediati Haryadi, akhir-akhir ini selalu mendapat sorotan dari publik. Air mata Titik Soeharto mungkin jarang terlihat oleh publik. Namun,
Di balik air mata itu tersimpan kisah cinta sejati dan pengorbanan bersama Prabowo Subianto, mantan suaminya yang kini menjadi calon Presiden Republik Indonesia. Titik Soeharto dan Prabowo Subianto yang menikah pada 1983 adalah pasangan yang serasi dan harmonis. Namun, cinta mereka tidak berjalan mulus. Pada 1998, saat Indonesia dilanda krisis politik dan ekonomi, hubungan mereka pun terancam dan dipaksa berpisah karena politik. Prabowo yang saat itu menjabat sebagai Pangkostrat, dituduh terlibat dalam aksi penculikan aktivis dan rencana kudeta. Prabowo kemudian memutuskan tinggal di Jordania. Belakangan jagat media sosial dihebohkan dengan unggahan akun TikTok @safainayatul berjudul, Air Mata Titik Soeharto, pada Senin, 19/2. Tulisannya panjang, hampir 2000 kata. Namun masih nyaman dibaca, terutama bagi Anda yang ingin tahu lebih dalam kisah cinta Prabowo dari sudut pandang Soeharto. Bisakah kita, yang memiliki kecenderungan berprasangka, membacanya sampai habis? Berikut tulisan lengkapnya. Air Mata Soeharto. Semua wanita sama apa yang diharapkan pada calon suaminya, seorang pria yang dapat menjaga, melindungi, dan selalu mendampinginya setiap saat. Tak peduli apakah wanita itu dari kalangan jelata maupun kalangan bangsawan. Bukanlah seorang suami yang kerap berjibaku dengan lumpur, hutan, rawa-rawa, apalagi bermain dengan kematian. Hal itu juga berlaku bagi putri kesayangan Soeharto, Siti Hediati Haryadi, seorang darah keturunan keraton yang selalu berbicara lembut dan jauh dari kehidupan keras dan kasar. Namun saat cinta datang, Titik tak bisa mengelak memilih suami seorang prajurit ABRI. Taman Mini Indonesia Indah menjadi saksi, bersatunya dua keluarga, Soeharto dan Sumitro ini. Lalu kemudian, Titik pun mulai merajut asa rumah tangganya dengan angan indah dan bahagia hingga akhir hayat nanti. Saat itu, keadaan negara berjalan sangat berat. Aksi GPK sangat mengancam stabilitas nasional. Mereka bergerilya di hutan-hutan untuk siap menyerang pasukan ABRI dengan senjata otomatis. Puluhan tentara RI meregang nyawa dengan tubuh penuh luka peluru. Pemerintah tak bisa tinggal diam. Banyak pasukan keamanan RI yang telah mereka bunuh. Prajurit ABRI pun diterjunkan untuk mempertahankan teritorial tumpah darah Ibu Pertiwi. Namun sayangnya, Presiden Soeharto tak tebang pilih saat mengirim prajurit untuk berperang. Bahkan suami dari putri kesayangannya yang belum menghabiskan masa bulan madu pun turut diterjunkan ke medan tempur. Sebagai seorang prajurit, Prabowo selalu siap saat ditugaskan mengabdi pada negara. Namun tidak dengan Titik meski akhirnya harus pasrah dengan keadaan. Saat Prabowo mengangkat tas, meninggalkan istri yang baru saja ia nikahi untuk bertempur, Titik menangis, tak menyangka ayahnya begitu tega melepas menantunya mengadu nyawa di medan pertempuran yang penuh hujan peluru yang kapan-kapan saja siap mengenai tubuhnya. Kenapa bukan yang lain saja? Itu yang ada di benak Titik. Seorang prajurit ABRI siapapun dia harus siap membela negara, siap hidup di alam liar, siap mengadu jiwa, dan siap pulang hanya tinggal nama, demikian pesan yang sering didengar Titik dari ayah kandungnya. Titik sangat mengerti hal itu. Namun air mata tetap mengalir, meski tak dapat mengubah keputusan ayahnya, dan tak dapat mengubah tekad baja Prabowo, dan tak dapat mengubah apapun. Beratus malam Putri Soeharto tidur dalam kesendirian dan selalu dihantui perasaan penuh khawatir yang mendalam. Meski berada di kamar indah bak putri seorang raja namun hatinya tak pernah terasa nyaman, karena bulir-bulir air mata Titik kembali meleleh dan membasahi bantal dan guling. Malam-malamnya ia lalui di atas pembaringan yang empuk, gizi makanan yang terjamin, pakaian yang elok, sementara yang ada di pikirannya adalah, apa yang sedang terjadi pada suaminya di luar sana. Apakah ia terluka? Ataukah baik-baik saja? Apakah masih hidup? Atau sudah? Tak ada makanan yang terasa enak di lidah, tak ada pemandangan yang terlihat indah di mata, tak ada hiburan yang membuat senang hati, yang ada di pikirannya saat itu hanyalah Prabowo, suaminya. Di tengah malam pekat gulita, Titik sulit memejamkan mata, pikirannya melayang jauh entah kemana. Sementara di tempat yang jauh Prabowo bergulat degen dinginnya cuaca malam, perihnya perut karena lapar, dengan kondisinya letih dan sangat lelah harus tidur di atas rerumputan dan bahkan tanah lumpur alam terbuka. Tak ada yang bisa dilakukan Titik kala itu selain hanya merintih di dalam doa dan memasrahkan suaminya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang wanita, Titik merasa ia telah diperlakukan tidak adil oleh ayahnya. Lebih dari itu, Titik bahkan merasa ia sedang tidak diperlakukan adil oleh negaranya.
Kenapa rumah tangganya yang harus dikorbankan untuk bangsa? Kenapa kebahagiaannya yang harus digadaikan untuk negara? Tidak bisakah seorang Soeharto menukar Prabowo dengan prajurit lain, atau setidaknya memerintahkan suaminya pulang ke rumah barang sejenak? Titik rindu, titik kangen suami. Bapak, tangis Titik di depan Soeharto kala itu. Namun ayahnya, dari dulu, selalu hanya bisa menjawab, sabar Nduk, sabar. Ketidakadilan dirasa Titik tidak hanya sampai di situ, hatinya sedih dan berkecamuk, ingin rasanya menjerit dan berteriak sekeras-kerasnya. Sebagai seorang wanita, ujian yang dialaminya saat itu begitu berat, apalagi saat itu ia mulai hamil dan mengidam. Lah ingin bercerita tetapi tak tahu harus bercerita kepada siapa. Kemana suaminya saat ia ingin bermanja? Kemana suaminya saat dirinya tergolek sakit? Kemana suaminya saat ia mulai merasakan kehamilan? Di mana suaminya saat ia mengidam? Di mana Prabowo saat perutnya kerap mengalami kontraksi? Di mana putra Sumitro itu kala dirinya mulai memasuki masa melahirkan? Dan di mana pria yang selalu mengaku cinta kepadanya itu saat ia harus merawat dan mengasuh putranya sendirian? Tanyakan pada Didit kecil yang selalu menunggu ayahnya pulang di depan pintu. Tanyakan pada Titik seperti apa rasa deg-degan hati ketika suaminya selalu berada di garis depan pada setiap pertempuran. Tanyakan juga pada Titik seberapa tegar dirinya saat mendengar suaminya sempat berhari-hari hilang di tengah pertempuran, dan saat Prabowo ditemukan dalam kondisi pingsan dengan tubuh dipenuhi semut dan ulat. Prabowo selamat setelah nyaris saja tewas. Titik sulit menjalani kehidupan normal seperti saudari-saudarinya yang lain. Ibu Tien Soeharto yang telah dulu pernah mengalami seperti apa yang dialami putrinya mencoba menghiburnya seraya mengajarkan, bahwa cinta tak selamanya harus di sisi. Cinta tak selamanya selalu mendampingi. Cinta adalah mengabdi pada negeri. Bahwa cinta adalah pengabdian, dan cinta adalah pengorbanan meski harus beresiko tinggi dan menyakitkan hati. Itik mencoba untuk belajar dari ibu kandungnya itu tentang apa yang disebut dengan kalimat, mengabdi pada Ibu Pertiwi. Kisah keluarga yang tak memperoleh kasih sayang sempurna dari seorang suami dan ayah, hanya karena membela ideologi bangsa. Kisah suami dan ayah yang lebih memilih tidur di hutan, makan rerumputan dan dedaunan, meminum air mentah, dan lebih memilih tertembak mati di medan tempur daripada sekedar membelai rambut anak dan istrinya dengan kasih dan cinta. Saat meledak peristiwa Mei tahun 1998, Letjen Purn Prabowo Subianto tiba-tiba dipersalahkan atas kasus yang tidak pernah ia lakukan. Prabowo Subianto dituduh melakukan serangkaian pelanggaran HAM. Pada kondisi dilema keluarga Cendana menuduh dia adalah pengkhianat keluarga Cendana, dia harus diusir dan harus menceraikan Mbak Titik. Sebagai wanita tak ada yang bisa dilakukan Titik pada masa itu selain kembali harus menumpahkan air mata. Putri Soeharto ini tak berhenti menangis. Suami yang sangat dicinta saat itu tengah berada dalam kondisi terfitnah. Dan ironisnya, keluarga besarnya tidak berpihak pada suaminya. Posisi Prabowo saat itu sangat tidak menguntungkan. Prabowo bersama sejumlah petinggi militer lain yang telah mati-matian mempertahankan stabilitas keamanan entah bagaimana ceritanya, justru menjadi difitnah akan menggulingkan kekuasaan Soeharto. Alasannya, karena Prabowo dekat dengan sejumlah tokoh reformis macam Amin Rais. Sementara Titik tak dapat berbuat banyak, lah berada dalam kungkungan sebuah keluarga militerisme yang notabene hanya tunduk pada satu perintah. Dan si pemilik perintah adalah ayahnya. Tak pernah terbayang seumur hidupnya. Perjalanan rumah tangganya akan berakhir tragis sedemikian rupa. Putranya, Didiet jelas akan sangat terpukul dengan apa yang terjadi pada ayahnya. Dan apa yang ditakuti Titik menjadi kenyataan. Pada tanggal 20 Mei tahun 1998, Prabowo diusir dari Cendana. Sandiwara tragis sedang berlaku di negeri ini. Prabowo, di mata rekan militer, ia banyak didengki perwira tinggi karena miliki segudang keajaiban prestasi dan beraliran putih. Di mata Soeharto yang tak lain adalah mertuanya ia dituduh pengkhianat karena pro-rakyat. Sementara di mata rakyat Prabowo diklaim sebagai kaki tangan Soeharto. Sedangkan ia sama sekali tidak diberi kesempatan untuk membela diri. Prabowo kala itu benar-benar berada dalam kondisi terjepit. Setelah apa yang ia lakukan selama ini untuk negeri, bangsa dan tanah air. Setelah apa yang ia perbuat selama hidupnya untuk militer, dan setelah apa yang ia korbankan untuk rakyat, kini ia malah dikeroyok beramai-ramai.
Yang tak dapat dipercaya adalah bagaimana sejumlah perwira tinggi dengan tega hati menyebarkan isu kepada masyarakat bahwa Prabowo Subianto adalah penanggung jawab dari seluruh rangkaian peristiwa yang terjadi sepanjang Mei tahun 1998. Sungguh, itu adalah pembunuhan karakter yang sangat keji. Tak hanya sampai di situ, dan ini menjadi bukti kejahatan fitnah. Prabowo pun ditamatkan karirnya pada tanggal 25 Mei tahun 1998. Prabowo yang selama ini sudah mengorbankan seluruh jiwa dan raganya untuk bangsa Indonesia, tiba-tiba harus mengalami ujian yang sangat-sangat pahit. Dicopot dari seragam militer yang selama ini menjadi kebanggaannya, dipisahkan dari anak dan istrinya yang selama ini sangat disayanginya, dan dipojokkan oleh bangsanya yang selama ini sudah dibelanya. Posisinya kala itu benar-benar hancur. Sebagai seorang istri, Titik Soeharto tahu saat itu suaminya hanya sebagai korban fitnah, tapi tak bisa berbuat banyak. Lagi-lagi hanya air mata yang menjadi luapan perasaannya kala itu. Dengan keikhlasan di bawah tekanan keluarga militer, Mbak Titik tidak punya pilihan selain harus pasrah dengan keadaan, harus rela melepas laki-laki yang selama ini sangat dicintainya. Kabar duka itu terdengar oleh seorang sahabat Prabowo yang berada jauh di negeri Padang Pasir sana, putra mahkota Yordania, Pangeran Abdullah. Ia mengajak Prabowo tinggal di negaranya. Bagi Pangeran Abdullah, a friend in need is a friend indeed, teman sejati ketika kesulitan. Tidak ada pilihan lain bagi Prabowo selain harus menerima tawaran temannya itu, karena negara ini seperti sudah tidak menginginkannya lagi. Dengan langkah berat pada bulan September tahun 1998 ia terbang ke Amman, Yordania. Di Jordania, Prabowo diperlakukan sangat spesial, karena temannya, Pangeran Abdullah, merupakan putra mahkota dari Raja Yordania. Namun Prabowo menolak untuk dispesialkan, ia memilih diperlakukan biasa saja, hidup sederhana dan bepergian dengan taksi. Di negara ini, Jordania, Prabowo mulai membangun lagi dirinya yang sudah jatuh ke titik terdalam. Hal-hal berat yang telah menimpanya perlahan ia lupakan. Prabowo di Amman belajar bisnis, belajar bahasa Arab, dan dihargai oleh pangeran-pangeran Arab. Pangeran Abdullah begitu senang terhadap Prabowo, sehingga Prabowo mendapat tawaran status kewarganegaraan. Tak hanya itu Prabowo juga ditawarkan jabatan menjadi penasihat militer Yordania. Akan tetapi tawaran itu ditolak oleh Prabowo. Prabowo menyatakan bahwa dia adalah warga negara Indonesia dan tidak akan pernah berubah. Prabowo juga membangun bisnis bersama adiknya yang telah lama menggeluti dunia bisnis, Hashim Joyo Hadikusumo. Berkali-kali Prabowo ingin kembali ke Indonesia namun beberapa temannya melarang karena rentetan fitnah masih berseliweran. Semua diarahkan ke Prabowo. Perlahan tapi pasti, Prabowo yang sudah jatuh ke tingkat terbawah perlahan bangkit, dan kembali ke tanah air yang sangat dicintainya. Walau pernah terjatuh, Prabowo terus bangkit untuk terus berjuang bagi bangsanya. Walau pernah difitnah, disingkirkan, disudutkan tetapi semangat patriot bagi bangsanya tak pernah pudar. Seakan melupakan penderitaan yang telah dialaminya, ia terus berjuang untuk bangsanya, ia tidak pernah dendam, marah dan sakit hati terhadap pihak-pihak yang selama ini memfitnah dan memusuhinya. Secara pribadi Prabowo sudah kaya raya, punya usaha di mana-mana punya sahabat dan teman para raja, capek-capek mau jadi presiden Indonesia. Bayangkan usaha Prabowo untuk jadi presiden, dia terpaksa berhadapan dengan semua musuhnya yang bersatu melawan dia. Namun ia tidak peduli dan tetap maju. Walaupun 1000 kali dihadang, difitnah, dihina, diolok-olok, tidak peduli, dia tetap maju terus. Ketika ditanya kenapa Prabowo ngotot ingin jadi presiden, jawabnya tegas, ia mau menjudukan Indonesia Raya. Otak dan hatinya panas melihat Ri tersia-siakan. Konteks, mewujudkan Indonesia Raya, itu benar-benar menakutkan bagi musuh-musuh negara ini. Karena semua orang tahu karakter Prabowo itu keras, satu kata dan perbuatan, konsekuen, tekad baja, tidak bisa disetir, jiwa patriotnya untuk NKRI sangat total. Kini ia kembali maju menjadi calon presiden. Orang-orang kembali bertanya, jika Prabowo jadi presiden siapa ibu negaranya? Secara tegas jawabannya, Titik Soeharto. Tanda-tanda cinta sejati Prabowo dan Titik itu nyata. Dari mata Titik Soeharto, cinta untuk Prabowo itu masih ada, begitu pula di mata Prabowo. Hal itu sesuatu yang tak bisa dibohongi. Cinta sejati mereka tak pernah terpisah karena jarak, tak pernah berubah karena waktu, dan tak akan hilang hanya karena ujian. Demikianlah video kabar Nusantara hari ini.
yang bisa kami informasikan. Saksikan terus video-video terbaru dari kami. Jangan lupa subscribe sekarang juga. Kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan ke teman-temanmu. Salam Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.